Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini akan membicarakan kegiatan vaksinasi dan kegiatan tindakan medis lainnya ya, seperti injeksi intramuskular ya. Jadi itu kan tindakan yang mirip dengan vaksinasi ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Kita akan memberikan tentang hasil belajar setelah kita menonton video ini ya. Jadi setelah mengikuti mata pelatihan ini, jadi setelah menonton video ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan vaksinasi dan kegiatan tindakan medis lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah nonton video ini diharapkan Bapak Ibu mampu untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi dengan benar ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah melaksanakan kegiatan imunisasi dengan benar sesuai dengan standar atau SOP PPI ya. Indikator hasil belajarnya sama ya. Jadi setelah mengikuti video ini diharapkan Bapak Ibu mampu melaksanakan kegiatan vaksinasi dan kegiatan tindakan medis lainnya. Jadi sekali lagi nanti setelah menonton video ini Bapak Ibu mampu melaksanakan vaksinasi ya sesuai dengan standar atau SOP PPI. Jadi melaksanakan vaksinasi dengan benar. Itu hasil belajarnya dan indikator hasil belajarnya. Ya. Baik, kita lihat pokok bahasanya dulu. Jadi kegiatan vaksinasi dan kegiatan tindakan medis lainnya. Jadi ini pokok bahasanya tentang kegiatan vaksinasi dan kegiatan tindakan medis lainnya. Jadi yang dimaksud tindakan medis lainnya adalah tindakan yang mirip vaksinasi ya. Jadi yang merupakan suntikan ya, injeksi ya seperti intramuskuler, intrakutan yang tidak mempunyai kemungkinan terpapar dengan darah ya. Baik, kita bahas dulu tentang pendahuluannya ya. Jadi penerapan PPI ya pada pelayanan di luar FKTP ya, jadi luar gedung nih maksudnya ya. Jadi kegiatan PPI di luar gedung baik itu UKM maupun UKP ya dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan ya, harus mengikuti konsep, prinsip, langkah dan prosedur PPI. Jadi maksudnya, jadi kalau kita mau menerapkan PPI di luar gedung ya, di luar FKTP ya, baik itu bersifat UKM atau UKP ya, diharapkan kegiatan itu bisa memberikan pelayanan kesehatan, harus ya mengikuti konsep, prinsip, langkah dan prosedur PPI. Jadi kalau kita mau melaksanakan kegiatan medis yang aman, berarti kita harus mengikuti prosedur PPI ya. Tujuannya agar memberikan keamanan pada petugas, pengguna layanan, serta masyarakat di sekitarnya. Itu adalah tujuan tentang dilaksanakan PPI di luar FKTP. Salah satu kegiatan penerapan PPI pada pelayanan di luar FKTP yang bersifat UKM atau UKP adalah kegiatan vaksinasi. Jadi kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan yang paling sering dilakukan di luar FKTP ya. Nah, juga kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya mungkin injeksi ya, seperti injeksi KB ya, tapi itu ya
lebih jarang dibanding kegiatan vaksinasi. Kalau kegiatan vaksinasi itu di Posyandu jumlahnya bisa banyak, tapi kalau ibu-ibu yang ikut suntik KB ya itu 1-2. Jadi yang paling banyak adalah kegiatan vaksin, kemudian yang kedua adalah mungkin kegiatan suntik KB ya pada ibu-ibu yang wanita usia subur. Baik, sekarang kita pahami dulu tentang prinsip penerapan PPI di FKTP. Jadi untuk menerapkan PPI di FKTP kita ada prinsipnya. Lah, prinsip ini harus kita pahami ya supaya nanti bisa melaksanakan PPI di FKTP ini di luar ya, maksudnya di luar GPT dengan baik ya. Yang pertama, harus sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Jadi kalau mau melaksanakan PPI baik di FKTP-nya maupun di luar FKTP itu harus sesuai dengan prosedur PPI. Jadi SOP-nya itu harus dipenuhi. Itu yang pertama. Berikutnya, kepatuhan petugas ya terhadap kebijakan, pedoman dan SOP yang telah ditentukan. Jadi untuk petugasnya ya agar penerapan PPI ini dapat berlangsung dengan baik, petugas itu harus patuh ya. Patuh kepada apa ya? Kepada kebijakannya, patuh kepada pedomannya, dan patuh kepada SOP-nya agar nanti pelaksanaan PPI di luar FKTP itu bisa berjalan dengan baik. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, ya petugasnya itu harus mempunyai kompetensi ya, baik itu kompetensi tekniknya ya, teknik pemberian imunisasi, juga tentang pengetahuan ya, tentang pengetahuan imunisasi, tentang sikap dan keterampilan. Jadi secara umum dikatakan bahwa petugas yang melaksanakan imunisasi itu harus mempunyai kompetensi. Berarti harus tidak bisa semua petugas itu melakukan imunisasi, tetapi hanya petugas yang kompeten ya. Itu yang prinsip yang ketiga. Kemudian yang keempat, pelaksanaan imunisasi itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang baik di daerah maupun di pusat. Jadi ini yang 4 prinsip ini yang Bapak Ibu harus patuhi dalam melaksanakan imunisasi di daerahnya. Baik, sekarang kita lihat ruang lingkupnya ya, ruang lingkup kegiatan vaksinasi dan tindakan medis lainnya ya, yang ada di FKTP ya. Apa aja itu ya? Yang pertama adalah imunisasi dasar lengkap ya, baik itu di Posyandu maupun di Posling, karena ini yang dimaksudkan adalah kegiatan imunisasi di luar FKTP atau kegiatan imunisasi dasar di luar gedung. Jadi kalau di luar gedung ya sarana yang paling sering adalah Posyandu atau Posling ya. Ini ruang lingkupnya. Yang kedua adalah imunisasi BIAN ya. Bulan imunisasi anak nasional, ini juga imunisasi yang dilaksanakan di luar gedung ya, umumnya dilaksanakan di sekolahan ya. Kemudian yang ketiga adalah imunisasi TT Bumil dan Jatin. Jadi pada ibu hamil itu juga dilakukan imunisasi, juga calon pengantin itu juga dilakukan imunisasi TT itu juga, tapi dalam hal ini yang dilakukan di luar gedung, berarti dilakukan di Posyandu ya. Kemudian yang keempat adalah imunisasi lainnya ya, jadi atau injeksi lainnya. Ini merupakan ruang lingkup kegiatan vaksinasi dan tindakan medis lainnya ya. Jadi tindakan medis lainnya itu seperti injeksi intramuskuler ya, itu seperti pada apa tadi ibu-ibu yang bus yang melaksanakan suntik KB ya. Jadi berikutnya, penerapan PPI pada kegiatan vaksinasi dan tindakan medis lainnya ya. Kita uraikan dulu tentang petugasnya ya. Jadi petugas kesehatan itu pada saat menerapkan PPI pada kegiatan vaksinasi dan
tindakan medis lainnya, ya apa yang harus dilakukan oleh petugas. Nah, ini yang dalam ini Bapak Ibu kan nanti yang berperan sebagai petugas, makanya Bapak Ibu harus bisa melaksanakan ini. Nah, ini kita pelajari satu persatu. Yang pertama ya melakukan hand hygiene, ya kebersihan tangan sesuai indikasi. Jadi kalau Bapak Ibu indikasinya setiap akan melakukan vaksinasi itu harus melakukan cuci tangan, ya satu pasien satu cuci tangan minimal dengan hand scrub kalau tangan kita itu terlihat bersih, ya. Tapi kalau tangannya terlihat kotor berarti harus melakukan cuci tangan dengan air yang mengalir. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya harus memakai APD sesuai dengan indikasi dan jenis paparannya. Jadi Bapak Ibu dalam ini harus memakai APD sesuai dengan indikasinya apa, ya. Kalau melaksanakan imunisasi itu saran WHO yang terakhir adalah tidak perlu menggunakan sarung tangan, tetapi cukup melakukan hand hygiene, ya. Tapi kalau Bapak Ibu tetap melakukan sarung tangan, ya handscoon, berarti nanti setiap satu pasien itu adalah satu handscoon. Jadi itu resikonya. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan hand hygiene itu dan tidak memakai sarung tangan, berarti satu pasien, satu anak, ya satu orang yang dilakukan vaksinasi pada vaksin berikutnya cukup melakukan hand hygiene pakai hand scrub, ya. Tapi kalau menggunakan handscoon berarti setiap satu pasien satu handscoon, tidak boleh satu handscoon dipakai untuk banyak pasien, ya. Ini aturan WHO yang terakhir. Kemudian pengendalian lingkungan, ya, jadi juga diperhatikan tentang kebersihannya, tentang ventilasinya, tentang pencahayaannya. Jadi semuanya harus memenuhi prinsip dari PPI, ya. Jadi tidak boleh di tempat yang kotor, di tempat yang ventilasinya tidak baik, di tempat yang cap pencahayaannya gelap, itu nanti bisa memberikan suatu kesalahan. Jadi pengendalian lingkungan ini harus dilakukan jika Bapak Ibu mau menerapkan PPI di luar FKTP. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan limbah dan benda tajam lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau melaksanakan vaksinasi pasti ada limbahnya. Salah satunya adalah benda tajam, yaitu jarum-jarum yang habis dipakai itu harus ditempatkan di safety box, ya. Jadi ini harus dikelola. Juga limbah-limbah yang lain itu juga harus ditempatkan di tempat pembuangan limbah atau sampah yang telah ditentukan, ya. Dan itu semuanya harus mengikuti standar dari PPI. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan peralatan medis. Jadi peralatan medis itu dibagi menjadi kritikal, semi kritikal, dan non kritikal, dan alat-alat itu harus dikontaminasi, ya, dilakukan secara terpisah sesuai dengan ruangan pelayanannya. Bapak Ibu kalau melakukan vaksinasi juga menggunakan alat medis. Nah, alat medis ini menggunakan alat yang steril, ya, satu sepet, ya, satu pasien, ya. Jadi tidak boleh satu sepet dan satu jarum itu digunakan untuk beberapa pasien, ya. Jadi harus menggunakan sepet steril, ya, termasuk jarum yang steril digunakan untuk satu kali pemberian, Pak, ya. Prinsipnya satu sepet satu pasien, ya. Baik, kita lihat yang berikutnya, ya, masih tentang petugas kesehatan, ya, apa yang harus dilakukan bagi petugas kesehatan dalam melakukan penerapan PPI di luar FKTP, ya. Yang keenam adalah menerapkan penyuntikan yang aman, ya. Kami telah membuatkan video tentang cara penyuntikan yang aman. Jadi Bapak Ibu bisa melihat video yang berjudul penyuntikan yang aman. Nah, vaksinasi itu juga termasuk
penyuntikan yang aman. Makanya Bapak Ibu nanti juga harus melihat video ini sehingga nanti bisa menerapkan penyuntikan yang aman ya. Ini sesuai dengan prosedur PPI ya. Berikutnya yang ketujuh ya adalah kelola linen ya sesuai jenis ya, baik yang infeksius atau non infeksius ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan linen ya juga harus dikelola ya linennya. Nanti ada jenis linen yang bersih, jenis linen yang steril dan seterusnya. Cuma kalau pada penggunaan vaksinasi di luar FKTP umumnya tidak menggunakan linen, tetapi jika Bapak Ibu perlu menggunakan linen berarti juga harus menggunakan linen yang bersih ya. Yang kedelapan adalah terapkan kebersihan pernapasan dan etika batuk. Jadi baik petugas ya, ini petugasnya ya, juga pasiennya nanti itu juga perlu diterapkan kebersihan pernapasan dan etika batuk. Jadi perlu, kalau pada pasien perlu diajarkan ya bagaimana caranya batuk yang benar, kemudian juga sebaiknya menggunakan masker ya. Begitu juga bagi petugas yang sedang menderita batuk atau infeksi saluran pernapasan juga harus menggunakan masker. Jadi indikasinya menggunakan masker jika ada ini ya. Jika ada infeksi saluran pernapasan, nah jadi juga pada saat batuk ini sebaiknya diterapkan. Ini untuk yang poin ke-8. Kemudian yang ke-9, jarak antar satu ya tempat tidur itu minimal 1 meter. Berarti pada orang-orang yang mempunyai penyakit saluran pernapasan itu berarti tempat duduknya juga harus diatur, tidak boleh berdekatan ya. Tapi ini makanya perlu diperhatikan. Sedangkan untuk ruang isolasi dan courting itu khusus bagi di ruang perawatan. Kalau di penerapan PPI di luar FKTP ini tidak perlu. Jadi yang perlu adalah bukan jarak tempat tidur tapi jarak antara pasien satu dengan yang lainnya. Mungkin tempat duduknya ya, tempat duduknya dilonggarkan khusus bagi pasien-pasien atau calon yang diimunisasi itu jika mempunyai infeksi saluran pernapasan, itu tempat duduknya harus diperhatikan ya. Ya, kita lihat berikutnya ya, masih tentang petugas kesehatan ya, kita lanjutkan ya. Yang ke-10 ya, patuhi pemberian atau persiapan antibiotik ya. Ini kalau di luar FKTP kelihatannya persiapan antibiotik ini tidak digunakan ya. Jadi apalagi pada vaksinasi itu tidak juga diberikan antibiotik ya, cuma diberikan paracetamol untuk mencegah kalau sewaktu-waktu ada panas itu aja. Tapi kalau antibiotik itu tidak diberikan. Jadi yang poin ke-10 ini kalau di luar FKTP jadi pelayanannya umumnya tidak menggunakan antibiotik. Jadi kita tidak perlu mematuhi pemberian dan persiapan antibiotik secara bijak. Yang ke-11 ya, jika terjadi cedera atau paparan cairan tubuh ya, diikuti alur pajanan untuk keselamatan petugas. Jadi nanti kalau petugas terpapar cairan tubuh ya, harus segera melakukan cuci tangan dengan air yang mengalir ya. Itu kalau sewaktu-waktu terjadi itu. Nah ini bisa saja terjadi pada saat melakukan imunisasi. Kalau poin 11 ini terpapar cairan tubuh itu masih bisa terjadi walaupun jarang ya. Tapi sekali lagi kalau ini terjadi harus segera dicuci dengan air yang mengalir ya, cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian yang ke-12 adalah terapkan kewaspadaan transmisi ya. Bapak Ibu sudah tahu kewaspadaan transmisinya ada 3 ya, droplet ya, kemudian kontak dan airborne ya. Ini juga perlu diperhatikan jika ada
petugas atau pasien ya yang menderita penyakit tertentu, berarti yang transmisinya ini harus diperhatikan ya, baik droplet, kemudian kontak maupun airborne ya. Ya, penyakit airborne yang banyak di masyarakat contohnya TB ya, penyakit TB, tuberkulosis. Jadi kalau ada pasien tuberkulosis di sekitar situ ya berarti harus diperhatikan ya, harus memakai masker N95 ya. Kemudian yang ke-13 adalah memperhatikan bandel PPI ya. Bandel PPI ini biasanya digunakan untuk alat bantu napas, nebulizer, infus, kateter urin dan perawatan luka. Jadi kalau kegiatan di luar PPI, kalau pada imunisasi ini tidak perlu ya, karena kita tidak berhubungan dengan ini. Tetapi kalau di misalnya puskesmas keliling ya, misalnya melakukan perawatan luka, berarti bandel infeksi ini perlu dilaksanakan. Tetapi kalau untuk vaksinasi ini kelihatannya tidak perlu. Jadi ini Bapak Ibu ada 13 poin yang Bapak Ibu perlu terapkan dengan baik pada saat menerapkan PPI pada kegiatan vaksinasi maupun tindakan medis lainnya. Ya, berikutnya sekarang adalah edukasi pada pengguna layanan ya. Jadi pengguna layanan berarti ini calon yang diimunisasi. Nah, itu harus diberikan edukasi ya, supaya para calon-calon imunisasi itu ya, juga pengguna lainnya, pengantarnya itu juga bisa menerapkan PPI dengan baik di tempat di luar FKTP-nya ya. Kita lihat apa aja ya. Yang pertama adalah pemakaian masker ya, kebersihan pernapasan dan etika batuk pada penapisan awal. Jadi kalau di penapisan awal itu diketahui mempunyai infeksi saluran pernapasan ya, berarti harus dipakai masker dan harus diberitahukan cara melakukan kebersihan pernapasan dan etika batuk. Ini dilakukan pertama pada saat pendaftaran ya, sekali lagi baik yang nganter maupun misalnya baik ibunya maupun anaknya ya. Anaknya balita itu yang menderita infeksi saluran pernapasan berarti harus dipakai masker dan diberi edukasi tentang cara kebersihan pernapasan dan etika batuk. Ini harus diberikan pada saat penapisan awal. Kemudian yang kedua ya, semuanya harus menetapkan PABS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan menerapkan GERMAS ya, gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi ini secara umum ya, pada semua pengunjung yang ada di luar FKTP harus menerapkan PABS dan GERMAS ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita simpulkan ya apa yang telah kita bahas pada tutorial kali ini ya. Yang pertama adalah kegiatan vaksinasi dan kegiatan tindakan medis lainnya, ruang lingkupnya adalah imunisasi dasar lengkap ya, baik itu dilakukan di posyandu maupun di pusling ya. Berikutnya adalah imunisasi BIAN ya, bulan imunisasi anak nasional, kemudian imunisasi TT pada bumil dan jatin, imunisasi lainnya dan tindakan medis lainnya. Itu adalah ruang lingkup kegiatan vaksinasi dan tindakan medis lainnya. Kemudian yang kedua adalah dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi dan tindakan medis lainnya harus mengikuti konsep, prinsip, langkah, dan prosedur PPI. Jadi secara umum Bapak Ibu perlu kita simpulkan bahwa jika kita mau memberikan pelayanan yang ya aman, baik bagi petugas ya, bagi pasien ya, bagi pengunjung, bagi masyarakat sekitarnya, kita harus
menerapkan ya konsep PPI ya atau prosedur PPI. Jadi kalau kita melaksanakan prosedur PPI, insya Allah baik petugas atau pasien ya, pengunjung maupun masyarakat sekitarnya akan aman ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa kita beri like ya, dan jangan lupa Bapak Ibu perlu subscribe ya, sehingga kalau kami mengupload video yang baru Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas tolong ditulis di komen ya. Dan juga kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video sesuai yang diharapkan juga menulis di komen. Dan satu lagi yang terakhir, bantu share video ini kepada saudara kita yang lain agar saudara kita yang lain ikut bisa menikmati manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.